Oke, halo, selamat datang di channel Andre Volvanco lagi. Dan sekarang menyambung di part 1 sebelumnya, saya sekarang lagi ada di Jember. Kita sudah ini ya tadi ngumpul-ngumpul sama anak-anak Indokardis Jember. Iya, betul. Jadi di Jember itu sebenarnya kota kecil ya. Iya, Mas, kota kabupaten. Tapi ada loh komunitas Indokardis cabang Jember itu ada. Dan ini orang-orangnya ini dengan Mas siapa? Bayu Adiputra. Bayu Adiputra dan Mas Fuad. Fuad. Oke, jadi kita kali ini mau ngobrol-ngobrol tentang kardistri sih, tetap seperti yang sebelum-sebelumnya saya nanya-nanyain para kardis atau pesulap gitu. Jadi kalau Mas Bayu sendiri kok suka kardistri itu awalnya gimana? Tahun berapa tuh pertama kali belajar? Kalau nggak salah waktu itu tahun 2010, Mas. Tahun 2010? Dari tahun 2010 belajar sulap awalnya. Oke, belajar sulap. Belajar sulap, cuman waktu itu aku belajarnya itu dari buku-buku. Oh, dari buku-buku sulap kayak gitu. Jadi pas suatu ketika lihat acara televisi, boleh nyebut acara nih? Nggak boleh? Boleh. Indonesia's Got Talent, akhirnya tahu itu Rama Dimas Satria. Oh, Rama Dimas Satria. Rama Dimas Satria. Oke. Akhirnya dari situ lihat Rama kok keren gitu, kartunya kayak nempel-nempel. Ya, akhirnya itu nyari sumber belajarnya dari internet, akhirnya ketemu dan akhirnya belajar keterusan sampai sekarang ini. Berarti tahun 2010 itu masih sekolah? Masih sekolah. Itu apa, SMP, SMA, atau itu masih SD? Mau SMP malah. Oh, mau masuk SMP? Mau masuk SMP. Oh iya, kalau nggak salah 2010 itu juga ini ya, rame-ramenya The Master. The Master, Mahakarya Magician juga. Iya, betul. Kalau Mas Fuad sendiri pertama kali belajar kardistri tahun berapa tuh? Oke. Pertama kali dulu kenal kardistri itu ya ini dari Mas Bayu. Dari Mas Bayu. Dari Mas Bayu waktu itu kita memang satu sekolah. Kemudian lihat ini Bayu kok ini dia main kartu kok kayaknya asik gitu. Asik kok gitu seru. Yang biasanya kalau aku tahu kartu itu biasanya dibuat apa ya? Main judi, main gambling gitulah, main apa gitulah, kartu-kartu gitu kan. Ternyata bisa dibuat sebuah keterampilan gitu. Gerakan-gerakan gitu, tangan yang unik apa gitu. Akhirnya tertarik lah nyoba gitu. Belajar pertama teknik-teknik simple gitu, one handed atau apa dulu gitu. Terus nambah-nambah teknik lah gitu banyak. Akhirnya juga nambah kita ya waktu itu ya teman-temannya yang mau ikut nambah. Berarti awal belajar langsung belajar kardistri, nggak sulap dulu? Enggak, dulu awal langsung ke kardistrinya itu. Langsung kardistri. Berarti kalau Indokardis Jember sendiri itu berapa orang sih totalnya anggotanya? Mungkin sekarang udah nggak aktif, tapi dulu sempat ada berapa orang pelatih kardistri? Mungkin kalau untuk ini yang lebih paham ini sih Mas Bayu ya. Tapi dulu awal mula kita berapa ya? 5 awal-awal mula aktif-aktifnya gitu ya. Berenam. 6 orang ya waktu itu. 6 orang. Kita jalan nge-jam gathering gitu di luar ya, kita tunjuk inilah kemampuan sekaligus kita belajar gitu. Kita bisa teknik apa, kita coba ke perform main gitu biar sharing-sharing kenalin ke masyarakat juga sih. Terus akhirnya waktu itu ada anggota lain yang juga nambah gitu, akhirnya tertarik gitu. Soalnya memang asik, bisa dibikin kayak teknik fanning, spring kayak gitu sih. Berarti dulu tuh pencetusnya pertama kali Mas Bayu berarti? Iya, di Jember ini. Atau sebelum itu ada? Waktu itu sama Fuad. Oh, 2 orang berarti ya? 2 orang. Terus akhirnya nambah 1, terus akhirnya jadi banyak, lebih dari 10 ada. Iya. Oh, lebih dari 10 orang. Itu ya gitu Mas, cuman musiman gitu, habis jadi nggak lama udah berhenti, hilang satu-satu gitu, jadi nggak terlalu niat karena kesibukan masing-masing. Kadang cuman pengen belajar doang, habis itu udah wis kabur. Kayaknya semua komunitas gitu ya, jadi kayak contoh kita kardistri atau yang nggak jauh dari itu sulap gitu ya. Iya. Itu banyak orang yang udah merasa bisa kayak ya udahlah gitu, atau mungkin faktor lain bisa karena boring kali ya. Mungkin ada hobi lain juga akhirnya. Hobi lain ya. Iya. Mungkin ada hobi lain yang dia lebih tertarik. Kayaknya lingkungannya lebih di sini. Kayak gitu. Bisa. Ya bener. Sama kayak aku sih, kayak ikut komunitas motor. Sebenarnya suka juga, tapi lingkungannya nggak di situ. Iya. Lebih suka ke kardistri, soalnya kita bisa saling tukar
move, Iya. gitu kan, saling ya unjuk gigi lah istilahnya. Bener-bener. Bisa pamer move gitu lah. Nah, dulu pertama kali belajar itu gimana? Maksudnya metodenya itu dari YouTube atau dari buku atau dari mana? Kalau belajar kadistri itu dari YouTube. Dari YouTube. Dari YouTube awal. Waktu Oke. itu tutorial kadistri itu enggak banyak, Mas. Di Iya, benar, YouTube. benar, benar. Di YouTube itu enggak banyak. Tahun 2013 2013 ya ya. lebih itu aku malah lebih awal itu udah sering ke warnet kan. Jadi kalau ke warnet Oh, itu aku iya. mesti bawa kartu gitu. Sama sih sama. Jadi apa ya, kayak move itu cuman terbatas, Mas. Kayak ada cuman fanning, arm spread, one handed cut gitu. Belum kayak yang apa? Move zaman sekarang yang lebih kompleks gitu. Benar, yang lebih rumit gitu. Jadi kayak apa? Lebih ke XCM sih sebenarnya teknik-tekniknya. XCM, Iya, ya. kayak one handed fan juga. L-cut aja waktu itu belum ada itu. Aku L-cut ngulik. Oh, tutorialnya. Aku Iya, L-cut belum itu ada. ngamatin dari itu Mas Rama di Mas Satria itu. Oh, iya, Kan iya. dia di videonya sering apa? Sering perform L-cut kan. Main L-cut, iya. Jadi itu aku slow mo, aku ulang-ulang terus. Oh, di slow moin terus diikutin gitu ya. Iya, jadi dari situ wes. Kalau Mas Fuad gimana dulu metode pertama kali belajar? Waktu pertama kali belajarnya dulu dikenalin ini dari Mas Bayu. Jadi dia live gini langsung secara hadap-hadapan pelan-pelan ikut cuttingnya, gerakannya gini Oh. gini. Kalau fanning cara pegangnya benar-benar detail. Jadi Iya, dia iya. ngasih taunya itu benar-benar detail. Pegang jempolannya di sini, jari manis, telunjuk dan lain sebagainya itu di sini, kemudian gerakannya gini gitu. Berarti awalnya Mas Bayu ngulik dulu, terus Iya. kalian ketemu Mas Bayu, Nah, terus disalurin ke ke teman-teman gitu. gitu. Oh iya, bagus. Oh ya, kalau untuk ini kita kan pasti punya kardis favorit ya masing-masing ya. Kalau Mas Bayu itu kardis dari lokal, luar itu siapa favoritnya? Kalau lokal dulu deh, Kalau lokal Rama di Mas Satria. Rama di Mas Satria. Soalnya Hah? beliau kardis pertama yang tak kenal. Kalau nggak ada beliau mungkin aku nggak tahu kadistri. Oh gitu. Ah. Dan stylenya mungkin cocok juga atau gimana? Dia Iya. kan lebih XCM. XCM cocok Mas. Soalnya dulu kan juga apa sering live perform juga gitu. Jadi ya Oh. lebih banyak XCM zaman dulu itu. Iya benar. Kalau luar negeri Nol hit. nol hit. Nol hit. Oke. Ha. Berarti apa namanya? Mas Bayu ini spatiumnya tuh bagus. Move-nya Noel itu. Nanti kalian ini deh di akhir video ini kalian cek itu ada sinematik kita main cardistry. Salah satunya main spatium, keren banget dia main. Iya. Kalau Mas Fuad, kalau lokal siapa, luar negeri siapa? Lokal dulu ini lokal ya. Dulu ya. Kalau lokal dulu saya Rama di Mas Satria juga, Oke. ada Abi. Abi, itu juga itu lokal sih yang Abi G, dulu kenal awal dulu dari mereka memang. Oke. Kalau luar negeri Satria. siapa? Kalau luar negeri Andre Avila itu. Andrew Avila. Avila. Oh gitu. Oke. Grupnya itu. Karena apa tuh? Stylenya suka atau apa tuh? Kalau untuk Rama di Mas Satria itu sih karena ini sih move-nya Mm-mm. apa ya? Aneh-aneh gitu ya. Ya bisa dipelajari dengan mudah gitu. Oh, Kita gitu. bisa Oh. ikut walaupun nggak langsung bisa lah. Secara nguliknya kita bisa dikulik lah. Kalau untuk Andre Avila saya sukanya karena dia move-nya kayak nggak biasa gitu Iya, di benar-benar. di zaman itu waktu Iya, itu nggak biasa move-nya, tekniknya aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Saya ingin nyoba juga ngulik dari situ. Iya benar. Oh iya, ngomongin soal kartu nih, kalian ngoleksi kartu remi nggak? Kalau saya ngoleksi Mas. Ngoleksi banyak. Berapa banyak tuh? Kalau di total tuh? Kalau di total sekitar mungkin kalau 40-an ada mungkin Mas. 40-an 40-an. total. Tapi kebanyakan itu bicycle sama taliho. Bicycle sama Talio nggak Iya. tahu juga sih. Mending kartu remi. Bahkan Iya. kartu warung, kartu lokal, kartu Hmm. minimarket juga Bisa. dianggap kartu remi. Bisa juga. Iya. Kalau Mas Fuad? Kalau ngoleksi sih mungkin belum ya. Kalau Oh, belum. saya ngoleksi, cuma saya pengen ada rencana pengen beli kartu-kartu yang unik. Kartu Kayak unik. bicycle, kemudian Oh. teori Teori 11 11. itu. Oh, Kartunya kan unik-unik. Dia saya suka lebih ke ini gambar Desainnya. belakangnya itu ya, desain-desainnya Oh, itu. gitu, iya. Desain-desainnya kedua kartu itu unik lah. Ada ciri khas kayak mungkin One Piece atau mungkin Oh iya bener. Avengers Oh, atau apa iya, itu iya. kan punya teori 11 itu. Tapi harganya aneh-aneh. mahal. Ya, harganya mahal Harganya banget. sih. Cuma suka sih sama ini desainnya, modelnya desainnya. gitu. Ya, suka. Oke lah. Jadi mungkin kurang lebih segitu dulu aja ya. Kurang lebih kita ngobrol sama Mas Bayu sama Mas Fuad. Sebenarnya
Kardis Jember itu banyak banget sebenarnya, tapi banyak yang udah nggak aktif ya sebenarnya. Iya, banyak banget Mas. Karena Banyak banget. mungkin udah berkeluarga kali ya. Berkeluarga sama, Sama banyak kan pekerjaan kali. merantau juga, banyak yang Sama merantau. Oh iya. Soalnya banyak berapa? 10 orang lebih ya tadi itu. 10 orang lebih. Heeh. Iya iya. Sebenarnya termasuk banyak sih kalau untuk apa namanya, hitungan kabupaten ya sebenarnya. Iya, kabupaten. Oh. Banyak. Ya nggak apa-apa sih. Semoga ini yang apa namanya masih tersisa makin solid lah. Ya, mungkin ya diterusin, jangan sampai berhenti Iya, lah. pasti. Sayang banget soalnya banyak, masa tinggal dikit gitu Iya. ya. Harus tetap solid ya. Makasih loh Mas, udah mampir ke Jember. Siap, sama-sama. Suatu kehormatan Siap, sama-sama. bisa didatengin Mas Andre sama Mas Daniel Erik. Iya, Mas Daniel. Mas. Ini Mas Daniel nih. Oke, jadi kurang lebih segitu dulu aja. Tapi jangan di skip dulu videonya karena di akhir video ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan melakukan cinematic cardistry di akhir video. Kalian cek videonya seperti ini.